Selamat datang lagi di Ruang Tanya, dan kali ini saya akan berusaha atau mencoba menjawab pertanyaan kedua yang disampaikan oleh rekan Rehan Kantaat Maja. Pertanyaannya demikian: How do you convince a client to use your product when they think that the product is too expensive? Atau bagaimana caranya meyakinkan klien untuk menggunakan atau membeli jasa atau produk yang kita tawarkan saat mereka berpikir bahwa harganya terlalu mahal? Menarik pertanyaannya. Mmm, Pertama kita harus tahu dulu atau kita harus sama-sama percaya dulu, the same understanding dulu, bahwa yang namanya too expensive atau terlalu mahal itu bukan berarti tidak affordable atau tidak bisa dibeli, ya. Itu dulu, bahwa too expensive tidak sama dengan tidak bisa dibeli. Itu analoginya, mungkin kalau boleh saya beranalogi adalah nasi goreng contohnya. Kalau nasi goreng itu di harga abang-abang pinggir jalan atau gerobak 10 sampai 15 ribu gitu ya. Kalau kita ngomongin di restoran yang atau tempat makan yang lumayan bersih, lumayan agak-agak di ruko seperti itu mungkin 20 sampai 40 ribu mungkin ada nasi goreng. Tapi kalau yang dibilang 60 ribu pun ada. Nah, 60 ribu ini mungkin too expensive, tapi not necessary tidak bisa dibeli. Nah, kembali ke situ, produk yang kita tawarkan ini saat dikatakan oleh klien too expensive, itu bisa jadi hanya karena mereka punya standar harga atau ekspektasi harga yang di bawah dari harga yang kita tawarkan, kan begitu? Mereka pasti sudah punya gambaran nih sebelumnya, bahwa kira-kira bakal segini saat kita menyatakan harganya sekian, ternyata too expensive for them. Not necessary, tidak bisa dibeli, sekali lagi ya. Nah, mengetahui seperti itu, ada baiknya sebelum kita menawarkan solusi kepada klien tersebut, ada baiknya kita bertanya. Jadi sebelum kita memberikan tawaran, ada baiknya bertanya. Bertanya apa? Budgetnya berapa? Kita tanyakan dulu budgetnya dari klien tersebut berapa. Berapa harga yang make sense atau yang mereka willing untuk keluarkan untuk menggunakan jasa dari kita atau membeli produk kita. Gitu. Ada baiknya seperti itu. Supaya apa? Supaya kita punya anchor gitu, anchoring pricing yang kita bisa menjadi acuan kalaupun kita mau melakukan step-step berikut ini. Ada beberapa step yang bisa dilakukan setelah tahu harga atau budget dari klien tersebut. Yang pertama, kalau memang harganya masih bisa ditarik ke bawah atau dikasih diskon, kasihlah diskon. Gitu ya. Kalau memang bisa dikasih diskon. Itu artinya apa? Anchor mereka di sini, harga mereka di sini, ekspektasi mereka kalau kita di atas, itu ya kita coba turunkan, mendekati ke sana. Dengan begitu ada kemungkinan dia akan mencoba naikkan sedikit atau bisa jadi langsung bilang iya. Gitu. Karena balik lagi, kemahalan itu sama dengan atau tidak sama dengan tidak bisa dibeli. Nah, yang kedua adalah apakah kita punya service atau barang tambahan yang bisa kita tambahkan untuk menaikkan value kita. Value produk atau jasa yang ditawarkan. Kenapa demikian? Karena balik lagi, ini harga yang kita tawarkan dengan standar service yang menurut kita atau standar produk yang menurut kita pantas untuk segini. Tapi di mata klien, mereka yang belum pernah mencoba atau belum pernah bertransaksi dengan kita, mereka punya standar yang misalnya di sini, sehingga harga mereka pun akan di sini. Nah, daripada kita menurunkan harga, ada baiknya kita naikkan, kita tambahkan di sini, yaitu apa? Barang tambahan tadi atau service tambahan tadi yang bisa membuat mereka mengiyakan atau mengkonfirmasi bahwa harga yang kita pasang itu cocok atau pantas. Karena ada tambahan tadi. Kalau gimmick-gimmick di marketing atau di banyak perusahaan lain itu biasanya kayak bonus, gratisan, atau voucher apapun itu bentuknya. Itu tambahan, menambahkan value kita supaya harga yang kita pasang itu dianggap jadi make sense oleh calon pembeli atau oleh klien. Nah, yang ketiga yang bisa dilakukan adalah kalau memang tadi budgetnya udah nggak bisa diganggu lagi nih, budgetnya dari klien itu segini dan segini saja, mereka bahkan tidak bisa naik lagi. Daripada kita sekedar menurunkan harga, mungkin sudah dicoba nih menurunkan harga, tapi masih belum dapat juga. Daripada kita turunkan lagi, akhirnya malah rugi. Ada baiknya, ini given the condition, kalau memang produk atau jasa yang kita tawarkan itu bisa di-adjust, ada baiknya kita adjust. Dengan budget segini bagaimana Pak kalau kita tawarkan jasa atau barangnya itu atau produknya itu sedikit di bawah quality-nya. Contoh, misalnya servisnya tadinya ada 11 jenis servis gitu ya. Dibantuin apa, pokoknya ada 11 gitu poinnya. Saat kita pasang harga segini ada 11 poin, waktu dia pasang harga segini dari klien, itu kira-kira kita bisa nggak turunin ke 8 poin aja servisnya gitu. Layanan kita bisa nggak kita turunkan level quality-nya supaya match sama harganya gitu.
Tiga ini yang bisa dilakukan menurut saya. Jadi antara kita kasih diskon dan minta dia naik, kalau nggak berhasil juga, kita tambahin bonus baru. Ya, kita tambahin bonus supaya mereka bisa naikin, mengkonfirmasi bahwa harga yang kita tawarkan itu make sense karena ada tambahan bonus tadi. Atau kalau masih nggak bisa juga karena memang harganya sudah mentok, kita coba tawarkan servis kita yang sedikit di bawahnya, atau kita kurangin servisnya, quality-nya kita kurangin sedikit. Itu supaya kita tidak terlalu jauh juga menurunkan harga dari standar yang sudah kita pasang. Gitu. Tapi ketiga hal ini hanya bisa dilakukan saat tadi kita sudah tahu budgetnya dari si klien tersebut. Angka yang kira-kira siap, mampu untuk dikeluarkan oleh klien tersebut, yang mereka willing mengeluarkannya tanpa ada komplain, tanpa ada ketidakenakan nantinya di belakang. Kira-kira begitu jawaban dari saya. Kalau memuaskan, dengan senang hati silahkan di-share kepada teman-teman lain. Kalau memang kurang memuaskan, silahkan reply di bawah menurut Anda bagaimana. Kita open discussion, dan saya tunggu pertanyaan berikutnya untuk ruang tanya berikutnya. Sampai ketemu lagi. Common Space, where common people share and learn together.